Selamat datang, jiwa yang sedang dipanggil. Kalau video ini sampai kepadamu hari ini, percayalah, ini bukan sekadar algoritma. Bukan sekadar kebetulan kamu menekan layar dan menemukan tayangan ini. Ada getaran yang lebih halus. Ada arus yang lebih dalam. Ada panggilan yang tidak selalu terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh hati. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ia tidak selalu berbicara lewat suara keras. Kadang ia hanya menggerakkan rasa penasaranmu. Menggerakkan jarimu untuk berhenti di video ini. Menggerakkan hatimu untuk mendengarkan. Dan jika kamu berada di sini sekarang, mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar. Sebelum kita masuk lebih dalam, ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Siapkan secangkir kopi hangat, atau teh favoritmu, mungkin roti kecil, camilan ringan, atau apapun yang membuatmu nyaman. Kalau kamu menonton ini di malam hari, tarik selimutmu perlahan, biarkan tubuhmu rileks. Jadikan momen ini seperti ruang pribadi antara kamu dan semesta. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan, biarkan energimu tenang, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin untuk perjalanan batinmu, cermin untuk fase hidup yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Di balik segala yang terlihat di dunia fisik, ada hukum ilahi yang bekerja. Ada tatanan yang tidak selalu kasat mata. Ada pola yang mengatur pertemuan, perpisahan, keterlambatan, bahkan percepatan hidupmu. Tidak ada yang benar-benar acak. Tidak ada yang sepenuhnya sia-sia. Kadang kita merasa hidup berjalan biasa saja. Kadang kita merasa tertinggal. Kadang kita merasa tidak diperhatikan. Tapi alam ilahi tidak pernah lalai. Ia menyiapkan waktu, menyiapkan arah, menyiapkan momentum. Dan seringkali, sebelum lonjakan besar terjadi, jiwa dipersiapkan dalam diam. Mungkin kamu adalah salah satu jiwa yang sedang dipersiapkan itu. Mungkin selama ini orang-orang di sekitarmu tidak melihat apa-apa. Mereka melihatmu seperti biasa. Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Mereka tidak tahu perubahan apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Tapi semesta tahu. Dan kalau kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini, entah itu rasa tenang yang baru, kesadaran yang lebih dalam, atau perasaan bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah lain, bisa jadi ini bukan ilusi. Bisa jadi ini adalah fase kebangkitan yang tenang. Karena jiwa terpilih jarang dibangunkan dengan suara keras. Ia dibangunkan dengan kesadaran. Dan hari ini, kamu menemukan video ini bukan karena kamu sedang mencari hiburan. Ada bagian dari dirimu yang sedang mencari pengingat. Pengingat bahwa perjalananmu punya makna. Bahwa perasaanmu valid. Bahwa arahmu tidak salah. Terima kasih sudah menekan video ini. Terima kasih sudah membuka dirimu untuk mendengar. Dan untuk kamu yang sudah menekan tombol subscribe Pandangan Jiwa. Yang sudah bergabung bersama komunitas Cahaya Jiwa. Yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Cahaya Jiwa. Kami benar-benar menghargai kehadiranmu di sini. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari lingkaran energi yang saling menguatkan. Jika selama menonton nanti ada bagian yang terasa, itu aku banget, atau ada kalimat yang menyentuh hatimu, jangan ragu tinggalkan komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan, karena terkadang, pengalamanmu bisa menjadi cahaya untuk jiwa lain yang membaca. Di sini kita tidak sekadar menonton, kita bertumbuh bersama. Sekarang, biarkan dirimu hadir sepenuhnya. Biarkan pikiranmu terbuka, biarkan hatimu mendengar. Karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar setelah ini adalah potongan jawaban yang selama ini kamu cari, dan semesta memilih momen ini untuk menyampaikannya kepadamu. Bab 1. Mereka masih melihat versi lamamu, padahal dirimu sudah bergeser jauh. Ada satu hal yang jarang disadari ketika nasib seseorang mulai berubah. Bukan hasilnya yang muncul dulu, bukan pengakuannya yang datang dulu, bukan sorotannya yang terlihat dulu. Yang berubah pertama kali adalah identitas dalam diri. Dan perubahan identitas ini begitu halus sampai orang lain tidak menangkapnya. Mereka masih memanggilmu dengan cara yang sama. Masih memperlakukanmu seperti dulu. Masih menganggap kamu berada di titik yang sama. Padahal kalau saja mereka bisa masuk ke dalam pikiranmu beberapa bulan terakhir, mereka akan sadar, kamu tidak lagi sama. Coba kamu renungkan pelan-pelan. Dulu kamu mungkin mudah terpancing. Mudah ragu,
mudah merasa kecil. Sekarang, ada sesuatu yang lebih tenang. Bukan berarti kamu tidak punya masalah. Bukan berarti hidup langsung sempurna. Tapi responsmu berbeda. Dan respons adalah cermin dari level kesadaran. Nikmati bagian ini perlahan. Jangan buru-buru. Karena ini mungkin tentang kamu. Perubahan nasib selalu dimulai dari perubahan respons. Dulu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu panik. Sekarang kamu lebih banyak diam dan berpikir. Dulu ketika diremehkan, kamu ingin membuktikan diri secepat mungkin. Sekarang kamu hanya tersenyum dan melanjutkan langkahmu. Dulu kamu merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Sekarang kamu lebih memilih membiarkan waktu yang menjelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa pusat dirimu sudah bergeser. Dan ketika pusat diri bergeser, arah hidup ikut bergeser. Masalahnya, dunia luar sering terlambat menyadarinya. Orang-orang masih melihat data lama tentang dirimu. Mereka mengingat kegagalan lamamu. Mereka mengingat kebiasaan lamamu. Mereka mengingat pola lamamu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam, kamu sudah membongkar semuanya. Dan disinilah fase paling sunyi dari lonjakan nasib dimulai. Fase ketika kamu berubah, tapi belum terlihat. Coba rasakan lagi hidupmu sekarang. Ada dorongan untuk lebih tertata. Ada keinginan untuk lebih stabil. Ada kesadaran untuk tidak lagi mengulang pola lama. Dan ini bukan karena kamu dipaksa keadaan. Ini muncul dari dalam. Saat perubahan datang dari dalam, ia jauh lebih kuat daripada perubahan yang dipicu tekanan luar. Karena ini bukan sekadar ingin terlihat sukses. Ini tentang ingin menjadi versi yang lebih benar dari dirimu sendiri. Dan ketika seseorang mulai ingin hidup lebih benar, hidup mulai menyesuaikan. Tapi sebelum penyesuaian itu terlihat, ada masa peralihan. Di masa ini, kamu mungkin merasa seperti berjalan sendirian. Orang lain tampak tidak peduli. Mereka tidak melihat progresmu. Mereka tidak menyadari upayamu. Tapi justru disinilah mentalmu sedang dibentuk. Nasib yang melejit tidak dibangun di ruang sorotan. Ia dibangun di ruang yang tidak dipuji siapapun. Dan mungkin itulah yang sedang kamu jalani sekarang. Kamu belajar mengatur emosi tanpa banyak orang tahu. Kamu belajar mengelola uang dengan lebih sadar tanpa perlu mengumumkan. Kamu belajar berkata, tidak pada hal-hal yang dulu kamu terima begitu saja. Semua perubahan kecil itu terlihat sepele. Tapi akumulasinya besar. Seperti air yang menetes perlahan namun mampu melubangi batu. Nikmati proses ini, karena sebagian besar orang menyerah justru di fase tak terlihat ini. Mereka ingin hasil cepat, mereka ingin pengakuan instan, mereka ingin bukti nyata sebelum identitasnya benar-benar berubah. Tapi kamu sedang membalik urutannya. Kamu mengubah identitas dulu, kamu memperkuat batin dulu, kamu menata cara pandang dulu. Dan percaya atau tidak, inilah cara paling stabil untuk naik level. Mereka mungkin berkata, kamu biasa saja. Padahal kamu tahu, kamu tidak lagi biasa. Bukan karena kamu merasa lebih hebat, tapi karena kamu lebih sadar. Kesadaran adalah awal dari kelimpahan. Seseorang yang sadar tidak lagi sembarang membuang waktu. Tidak lagi sembarang menghabiskan energi. Tidak lagi sembarang mengiyakan hal yang tidak selaras. Dan ketika energi tidak lagi bocor ke hal yang tidak perlu, ia mulai terkumpul. Energi yang terkumpul itulah yang menjadi bahan bakar lonjakan nasib. Coba pikirkan ini, jika dulu energimu tersebar ke drama, konflik, pembuktian, dan overthinking. Berapa banyak yang tersisa untuk membangun hidupmu? Sekarang kamu mulai menyaring, mulai memilih, mulai fokus. Dan fokus adalah magnet percepatan. Di fase ini, mungkin belum ada lompatan besar, tapi ada pergeseran arah, dan arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Karena orang bisa berlari cepat, tapi kalau arahnya salah, ia tetap tidak sampai. Sementara orang yang berjalan pelan dengan arah benar, pasti sampai. Kamu mungkin belum berlari, tapi kamu sudah di jalur yang berbeda. Dan jalur ini membawa ke level yang berbeda. Nikmati kalimat ini. Kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang dulu kamu bayangkan. Bukan dalam arti bombastis, tapi dalam arti stabil. Hidup yang lebih stabil, mental yang lebih kuat, keuangan yang lebih tertata, lingkungan yang lebih selaras. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil yang mungkin tidak dilihat siapapun. Mereka tidak melihat kamu menahan diri dari pemborosan.
Mereka tidak melihat kamu menolak tawaran yang tidak sesuai. Mereka tidak melihat kamu belajar diam ketika dulu kamu bereaksi. Tapi alam mencatat semuanya. Setiap keputusan sadar adalah investasi. Dan investasi tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Ia butuh waktu. Ia butuh konsistensi. Ia butuh ketenangan. Itulah sebabnya fase ini terasa sepi. Karena kamu sedang mengumpulkan sesuatu yang belum bisa dibanggakan. Namun ketika waktunya tiba, orang akan berkata, "Loh, kok bisa tiba-tiba begitu?" Padahal tidak ada yang tiba-tiba. Semua dibangun di fase yang mereka abaikan. Dan kalau kamu masih mendengarkan sampai titik ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang merasa, "Ya, ini aku." Kalau itu yang kamu rasakan, tetaplah di sini. Karena ini baru bab 1. Kita baru membicarakan perubahan identitas. Kita belum masuk ke perubahan struktur hidup yang lebih nyata. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh fase yang lebih dalam lagi. Fase ketika perubahan batin mulai menggeser pola rezeki secara perlahan. Dan kamu mulai menyadari bahwa apa yang dulu terasa sulit, tidak lagi sesulit itu. Bab 2. Saat kamu dijauhkan, bukan berarti kamu diabaikan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau di bab sebelumnya kamu mulai menyadari bahwa hidupmu sedang bergerak dalam senyap, di bab ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah membuatmu bingung, bahkan terluka. Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba dijauhkan? Dari lingkungan tertentu, dari teman-teman lama, dari seseorang yang dulu terasa dekat sekali. Awalnya kamu bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa semuanya berubah? Kenapa mereka seperti tidak lagi satu frekuensi denganku? Tenang, dengarkan ini baik-baik. Tidak semua jarak adalah penolakan. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang, jarak adalah perlindungan. Coba kamu ingat lagi beberapa bulan atau tahun terakhir. Ada orang-orang yang perlahan menjauh. Ada percakapan yang terasa makin hambar. Ada undangan yang tak lagi kamu hadiri karena rasanya bukan tempatmu lagi. Dan anehnya, meski ada sedikit sedih, di dalam hatimu juga ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Ketika nasibmu sedang melejit, ketika level hidupmu sedang dipersiapkan naik, energi lama memang harus dilepaskan. Bukan karena kamu merasa lebih baik, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tapi karena kamu sedang diarahkan ke ruang yang berbeda. Dan tidak semua orang bisa ikut masuk ke ruang itu. Kadang kita terlalu keras mempertahankan yang sebenarnya sudah waktunya dilepas. Kita berusaha menyesuaikan diri supaya tetap diterima. Kita mengecilkan cahaya kita supaya orang lain nyaman. Kita menahan mimpi supaya tidak terlihat terlalu tinggi. Tapi jiwa terpilih tidak diciptakan untuk mengecil. Dengarkan ini pelan-pelan. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa tidak lagi cocok dengan obrolan yang dulu kamu nikmati. Kalau kamu mulai lelah dengan drama yang dulu kamu anggap biasa. Kalau kamu lebih memilih diam daripada ikut arus yang tidak selaras. Itu bukan karena kamu berubah menjadi aneh. Itu tanda kamu sedang naik tingkat. Dan proses naik tingkat itu sering kali sepi. Semesta kadang membersihkan lingkaranmu sebelum memperluas takdirmu. Ia menyisihkan yang tidak sejalan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu dari energi yang bisa menahan langkahmu. Coba perhatikan, setelah beberapa orang menjauh, kamu justru lebih fokus. Kamu lebih tenang. Kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Ada ruang kosong yang tadinya kamu takuti, tapi ternyata ruang itu membuatmu bernapas lebih lega. Karena sebenarnya, terlalu banyak kebisingan membuat kita sulit mendengar suara hati sendiri. Bab ini mungkin sedang menamparkan pelan hatimu sekarang. Karena kamu mulai sadar, selama ini kamu bukan kehilangan orang. Kamu sedang kehilangan versi lama dari dirimu sendiri. Dan versi lama itu memang harus pergi. Versi lama yang terlalu sering memohon dipahami. Versi lama yang takut sendirian. Versi lama yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Sekarang kamu sedang belajar satu hal yang mahal harganya, cukup. Cukup dengan dirimu sendiri. Cukup dengan pertumbuhanmu. Cukup tanpa validasi berlebihan. Dan percayalah, ini adalah fondasi sebelum lonjakan besar. Karena orang yang nasibnya akan melejit, tidak bisa lagi bergantung pada tepuk tangan orang lain. Ia harus berdiri dengan keyakinan yang tenang. Ia harus nyaman dalam sunyi. Mungkin saat ini kamu belum melihat hasil besar.
Belum ada perubahan drastis yang bisa kamu pamerkan. Tapi di dalam dirimu, ada ketegasan baru. Kamu tidak lagi mudah goyah. Kamu tidak lagi mudah terseret. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Dan justru disitulah kekuatanmu sedang tumbuh. Dengarkan sampai akhir. Karena bagian ini penting. Saat kamu dijauhkan dari sesuatu, jangan buru-buru mengejar. Jangan panik. Jangan memaksakan diri kembali ke tempat yang jelas-jelas sudah tidak selaras. Terkadang, pintu yang tertutup bukan karena kamu tidak pantas masuk, tapi karena ruangan itu terlalu sempit untuk masa depanmu. Bayangkan kamu sedang dipersiapkan untuk ruang yang lebih luas. Tentu kamu tidak bisa terus berada di ruangan lama yang penuh dengan batasan lama. Itulah sebabnya proses ini terasa aneh. Orang-orang mungkin tidak melihat apa-apa. Mereka mungkin berpikir hidupmu biasa saja. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirimu sedang terjadi revolusi sunyi. Dan revolusi terbesar memang selalu terjadi dalam diam. Jangan takut jika sekarang lingkaranmu mengecil. Jangan khawatir jika kamu merasa sendirian. Jangan ragu jika arahmu berbeda dari kebanyakan. Karena jiwa yang sedang dipanggil naik level memang harus melewati fase penyaringan. Dan yang lebih menarik, fase ini tidak akan selamanya. Setelah penyaringan selesai, setelah kamu benar-benar berdamai dengan kesendirian, semesta mulai mengirim orang-orang baru. Bukan sembarang orang, tapi mereka yang satu frekuensi. Mereka yang tidak membuatmu mengecil. Mereka yang mendukung tanpa harus kamu jelaskan panjang lebar. Tapi sebelum itu terjadi, kamu harus nyaman dulu dengan dirimu sendiri. Maka kalau sekarang kamu merasa sedikit terasing, kalau kamu merasa jalanmu berbeda, kalau kamu merasa semakin sedikit yang benar-benar mengerti, jangan buru-buru menganggap itu kegagalan sosial. Itu bisa jadi tanda bahwa takdirmu sedang digeser ke arah yang lebih tinggi. Dan tidak semua orang bisa ikut mendaki bersamamu. Sekarang tarik napas pelan, rasakan dadamu, rasakan keheningan di dalamnya. Mungkin selama ini kamu mengira kamu sedang ditinggalkan, padahal kamu sedang dipisahkan dari yang tidak lagi sejalan. Perbedaannya halus, tapi maknanya besar sekali. Ditinggalkan terasa seperti kamu tidak berharga. Dipisahkan terasa seperti kamu sedang dijaga. Dan jiwa terpilih lebih sering dijaga daripada diabaikan. Jadi jangan terburu-buru merasa gagal hanya karena beberapa orang tidak lagi berjalan bersamamu. Jangan menilai dirimu dari siapa yang pergi. Nilailah dirimu dari seberapa tenang kamu sekarang. Karena ketenangan itu bukan kebetulan. Itu hasil dari pertumbuhan. Dan jika hatimu bergetar mendengar ini, mungkin memang ini yang perlu kamu dengar hari ini. Nikmati terus alur ini. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena semakin kamu memahami proses ini, semakin kamu sadar bahwa apa yang terlihat seperti kehilangan, sebenarnya adalah percepatan. Kita masih akan masuk ke poin berikutnya. Masih ada lapisan yang perlu kamu pahami. Masih ada tanda-tanda lain yang mungkin sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Bab 3. Ketika hidup terasa lambat, padahal sedang dikalibrasi. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Ada fase dalam hidup yang rasanya aneh. Tidak buruk, tapi juga tidak luar biasa. Tidak ada tragedi besar, tapi juga belum ada pencapaian spektakuler. Seperti berjalan, tapi pelan sekali. Kamu mungkin pernah ada di titik itu. Bangun pagi, menjalani rutinitas, bekerja, berusaha, berdoa. Tapi hasilnya seperti belum benar-benar melonjak. Dan di dalam hati ada suara kecil yang bertanya, apa aku kurang cepat? Apa aku tertinggal? Apa hidupku memang segini-segini saja? Tunggu dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan. Karena fase lambat tidak selalu berarti mandek. Kadang, itu fase kalibrasi. Kalibrasi artinya penyelarasan ulang. Bayangkan seorang pemanah. Sebelum anak panah melesat jauh, ia harus menarik busurnya ke belakang. Semakin jauh tarikan ke belakang, semakin jauh pula panah akan meluncur. Tapi dari sudut pandang orang awam, yang terlihat justru gerakan mundur. Begitu juga hidupmu, saat nasibmu sedang dipersiapkan untuk melejit. Semesta sering menahan kamu sebentar. Bukan untuk memperlambatmu selamanya, tapi untuk memastikan arahmu tepat. Untuk memastikan mentalmu siap, untuk memastikan fondasimu kuat. Karena lonjakan tanpa fondasi itu berbahaya. Coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Beberapa waktu terakhir ini, kamu sedang banyak berpikir,
banyak merenung, banyak mengevaluasi arah. Kamu tidak lagi sembarang ambil keputusan. Kamu mulai selektif terhadap energi. Kamu mulai berhati-hati terhadap komitmen. Itu bukan tanda kamu ragu. Itu tanda kamu matang. Kadang hidup terasa lambat karena kamu sedang belajar kedewasaan. Dan kedewasaan tidak pernah instan. Orang lain mungkin terlihat lebih cepat. Temanmu mungkin sudah mencapai ini itu. Media sosial mungkin penuh dengan pencapaian orang lain. Tapi perjalananmu bukan perlombaan. Dan yang tidak banyak orang tahu, proses kalibrasi itu sunyi. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Bahkan tidak ada yang sadar bahwa kamu sedang mempersiapkan lompatan besar. Kamu hanya terlihat biasa, padahal di dalam dirimu sedang terjadi perombakan besar-besaran. Cara berpikirmu berubah, standarmu naik, batas toleransimu terhadap hal yang tidak sehat semakin tipis. Itu semua adalah tanda kamu sedang disejajarkan dengan level baru. Dengarkan ini perlahan. Kalau sekarang hidupmu terasa tidak terlalu cepat, jangan panik. Kalau rezekimu belum melonjak drastis, jangan putus asa. Kalau hasil belum terlihat sesuai ekspektasi, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi kamu sedang dipoles. Seperti batu yang biasa sebelum menjadi permata. Proses pengasahan itu tidak menyenangkan. Ada gesekan, ada rasa lelah, ada momen ingin menyerah. Tapi tanpa gesekan, tidak ada kilau. Dan jiwa terpilih tidak dibentuk dalam kenyamanan terus-menerus. Kamu mungkin merasa sabarmu sedang diuji. Konsistensimu sedang diuji, keyakinanmu sedang diuji, tapi ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu. Ia untuk memastikan kamu benar-benar siap saat momentum datang. Bayangkan jika keberhasilan besar datang saat mentalmu belum siap. Bisa jadi kamu justru kewalahan. Bisa jadi kamu kehilangan arah. Bisa jadi kamu tidak tahu cara mempertahankannya. Karena mendapatkan itu satu hal, mempertahankan itu hal lain. Dan fase lambat ini adalah fase penguatan. Coba rasakan. Sekarang kamu lebih tahan banting dibanding dulu. Sekarang kamu tidak mudah terpancing. Sekarang kamu tidak mudah silau. Dulu mungkin kamu ingin cepat-cepat sampai. Sekarang kamu mulai menikmati proses. Itu tanda kedalamanmu bertambah. Jangan remehkan fase ini. Jangan anggap ini waktu yang terbuang. Justru ini fondasi paling penting sebelum nasibmu benar-benar melejit. Dan ada satu hal lagi yang jarang disadari. Saat hidup terasa lambat, sebenarnya kamu sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal kecil yang dulu terlewat. Memperbaiki pola pikir, memperbaiki kebiasaan, memperbaiki cara memandang diri sendiri. Kalau kamu perhatikan, sekarang kamu lebih sadar akan pilihan. Kamu lebih peka terhadap intuisi. Kamu lebih berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sejalan. Itu bukan stagnasi, itu transformasi. Transformasi tidak selalu terlihat dramatis. Kadang ia seperti air yang perlahan mengikis batu. Tidak terlihat cepat, tapi pasti mengubah bentuk. Dan percayalah, saat kalibrasi selesai, percepatan akan terasa sangat jelas. Tiba-tiba kesempatan datang, tiba-tiba orang yang tepat muncul, tiba-tiba jalan yang sebelumnya buntu terasa terbuka. Orang-orang mungkin bilang, "Wah, kamu beruntung." Padahal mereka tidak tahu betapa panjang fase kalibrasi yang kamu jalani dalam diam. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di fase lambat, jangan buru-buru lompat ke kesimpulan negatif. Nikmati ritmenya, dengarkan pesan yang sedang diajarkan fase ini. Tanya pada dirimu, apa yang sedang dibenahi dalam diriku? Apa yang sedang dilatih dalam kesabaranku? Apa yang sedang diperkuat dalam keyakinanku? Karena seringkali, jawaban itu sudah ada di dalam. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini, mungkin memang sedang ada di fase kalibrasi itu sekarang. Tetap dengarkan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah. Karena semakin kamu memahami proses ini, semakin kamu tidak akan lagi takut dengan ritme hidup yang pelan. Kita masih akan masuk ke lapisan berikutnya. Masih ada tanda lain yang mungkin sedang kamu alami tanpa kamu sadari. Bab 4. Saat INTUISIMU semakin kuat, itu bukan kebetulan. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling halus, tapi paling kuat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirimu akhir-akhir ini. Kamu jadi lebih peka, lebih cepat, merasakan sesuatu tanpa perlu banyak bukti. Lebih mudah menangkap energi orang lain, bahkan sebelum mereka berbicara panjang lebar.
Dulu mungkin kamu sering mengabaikan firasat. Sekarang, kamu mulai mendengarkannya. Dan anehnya, semakin kamu mengikuti intuisi itu, semakin kamu merasa terlindungi. Pernah nggak kamu hampir mengambil keputusan, tapi ada suara kecil dalam hati yang bilang, tunggu dulu. Lalu kamu menahan diri, dan beberapa waktu kemudian, kamu sadar, keputusan itu memang seharusnya tidak kamu ambil. Itu bukan kebetulan. Saat nasibmu sedang disiapkan untuk melejit, intuisi biasanya diperkuat. Karena kamu tidak bisa masuk ke level baru hanya dengan logika lama. Logika penting, iya, tapi intuisi adalah kompas. Dan kompas itu sekarang sedang diasah dalam dirimu. Coba perhatikan, kamu jadi lebih cepat tahu mana yang tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Kamu lebih cepat merasakan mana peluang yang sehat dan mana yang hanya terlihat menggiurkan di permukaan. Kamu mulai sulit dibohongi oleh situasi. Itu bukan karena kamu jadi curiga. Itu karena kesadaranmu naik. Kesadaran yang naik membuatmu tidak lagi mudah terpikat oleh kemasan luar. Kamu mulai melihat pola. Kamu mulai memahami getaran. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua yang bersinar itu emas. Dan ini penting sekali untuk fase hidupmu sekarang. Karena ketika nasibmu sedang melejit, kamu akan bertemu lebih banyak pilihan. Lebih banyak tawaran. Lebih banyak pintu. Kalau intuisimu lemah, kamu bisa salah masuk pintu. Kalau intuisimu tajam, kamu tahu mana yang memang untukmu. Dengarkan ini pelan-pelan. Semakin kamu bertumbuh, semakin kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Bukan pada opini semua orang. Bukan pada tekanan lingkungan. Bukan pada standar yang dipaksakan orang lain. Tapi pada suara dalam dirimu. Dan mungkin selama ini kamu sering meragukan suara itu. Kamu bertanya-tanya, apa ini hanya perasaanku? Atau, apa aku terlalu sensitif? Padahal, itu adalah panduan. Jiwa yang sedang naik level memang menjadi lebih sensitif. Bukan dalam arti lemah, tapi dalam arti sadar. Ia tidak lagi sembarang menerima. Ia tidak lagi sembarang percaya. Ia mendengar. Ia merasakan. Ia mempertimbangkan. Dan yang menarik, intuisi yang kuat sering datang bersamaan dengan ketenangan yang aneh. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu tidak lagi panik menghadapi perubahan. Kamu seperti punya jarak sehat antara dirimu dan drama. Itu tanda kestabilan batinmu tumbuh. Dan kestabilan batin adalah fondasi besar sebelum lonjakan nyata terjadi. Bayangkan kamu mendapatkan kesempatan besar, tapi emosimu belum stabil. Kamu bisa gegabah. Kamu bisa terseret ego. Kamu bisa kehilangan arah. Tapi sekarang, kamu lebih tenang, lebih sadar, lebih tidak mudah terpancing. Itu bukan karena hidupmu lebih mudah. Itu karena kamu lebih kuat. Dan intuisi yang menguat ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa kamu sedang dipersiapkan. Coba ingat kembali beberapa kejadian terakhir. Mungkin kamu merasa tidak enak terhadap seseorang, dan ternyata benar. Mungkin kamu merasa yakin terhadap sebuah langkah kecil, dan ternyata itu membuka jalan baru. Semakin kamu mempercayai intuisi, semakin hidup terasa sinkron. Sinkron artinya tidak banyak paksaan, tidak banyak kejar-kejaran, tidak banyak drama yang melelahkan. Segalanya terasa lebih selaras, dan selaras adalah bahasa semesta. Saat kamu selaras, kamu tidak perlu memaksa. Hal-hal yang tepat akan mendekat. Orang-orang yang cocok akan hadir. Peluang yang sesuai akan muncul dengan cara yang hampir terasa ajaib. Tapi sebelum itu, kamu harus percaya pada radar batinmu. Jangan kecilkan dirimu. Jangan abaikan firasat hanya karena takut berbeda. Jangan matikan suara hati hanya karena ingin diterima. Karena suara hati itulah yang sedang memandumu naik. Dan mungkin inilah alasan kenapa orang-orang di sekitarmu tidak melihat apa-apa. Mereka melihatmu seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirimu, kesadaran sedang berkembang cepat. Kesadaran tidak selalu terlihat, tapi dampaknya besar. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah akhir-akhir ini kamu lebih peka terhadap energi? Apakah kamu lebih cepat tahu mana yang baik untukmu? Apakah kamu merasa lebih sulit berkompromi dengan hal yang tidak selaras? Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang naik frekuensi. Dan semakin tinggi frekuensimu, semakin sedikit hal yang cocok dengan versi lamamu. Itulah kenapa beberapa hal terasa berubah. Itulah kenapa beberapa hubungan terasa bergeser.
Karena kamu sedang dipindahkan ke jalur yang lebih tepat. Terus dengarkan. Jangan berhenti sekarang. Karena semakin kamu memahami tanda-tanda ini, semakin kamu sadar bahwa semua perubahan yang terasa aneh itu sebenarnya terarah. Masih ada bagian berikutnya yang akan membuka lapisan lebih dalam lagi. Dan mungkin di sana, kamu akan menemukan potongan jawaban yang selama ini kamu cari. Bab 5. Ketika rasa lelahmu bukan tanda menyerah, tapi tanda transformasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling manusiawi, paling jujur, dan mungkin paling sering kamu sembunyikan. Rasa lelah, bukan cuma lelah fisik, tapi lelah batin, lelah berpura-pura kuat, lelah menjelaskan diri, lelah menghadapi situasi yang itu-itu saja. Dan mungkin kamu sempat bertanya, kenapa aku capek banget akhir-akhir ini? Kenapa rasanya energi cepat habis? Kenapa hal kecil saja terasa berat? Dengarkan baik-baik, tidak semua lelah berarti kamu lemah. Kadang, lelah adalah tanda bahwa sesuatu dalam dirimu sedang berubah. Transformasi itu menguras energi. Saat pola pikir lama runtuh, itu melelahkan. Saat kebiasaan lama kamu tinggalkan, itu tidak nyaman. Saat kamu belajar berkata, tidak, itu butuh tenaga batin. Dan kamu sedang melalui itu. Mungkin orang lain melihatmu biasa saja. Mereka tidak tahu pergulatan yang terjadi di kepalamu. Mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu menahan diri untuk tidak kembali ke versi lama yang lebih mudah. Karena versi lama itu nyaman, tapi tidak berkembang. Versi baru itu menantang, tapi bertumbuh. Dan pertumbuhan memang menguras. Coba kamu ingat beberapa waktu terakhir. Ada momen kamu ingin menyerah. Ada momen kamu ingin kembali ke zona aman. Ada momen kamu ingin berhenti mencoba. Tapi kamu tidak berhenti, walau pelan, walau terlatih, walau sambil menghela napas panjang. Kamu tetap melangkah. Itu bukan hal kecil. Jiwa yang nasibnya sedang melejit sering melewati fase kelelahan ini. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia sedang dibongkar dan dibangun ulang. Bayangkan rumah yang direnovasi besar-besaran. Selama prosesnya, pasti berantakan, penuh debu, tidak nyaman. Tapi setelah selesai, bentuknya jauh lebih kuat dan indah. Kamu sekarang ada di fase renovasi itu. Dan yang sering tidak disadari, kelelahan juga datang karena kamu mulai melepaskan banyak hal yang tidak lagi sejalan. Melepaskan ekspektasi orang lain, melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti, melepaskan kebiasaan menyenangkan semua orang. Itu semua menyita energi, karena selama ini kamu terbiasa mengorbankan diri agar tetap diterima. Sekarang kamu belajar memilih dirimu sendiri. Dan itu tidak selalu mudah. Ada rasa bersalah. Ada rasa takut dianggap berubah. Ada rasa khawatir dianggap egois. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Memilih kesehatan batin bukan egois. Menjaga energi bukan sombong. Membatasi diri bukan berarti membenci. Itu tanda kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Dan proses menghargai diri sendiri itu sering membuatmu lelah di awal. Karena kamu harus mengubah kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun melekat. Tapi lihat sisi lainnya. Sekarang kamu lebih sadar kapan harus berhenti. Kamu lebih peka kapan harus istirahat. Kamu tidak lagi memaksakan diri di tempat yang jelas-jelas menguras. Itu kemajuan besar. Jangan salah mengartikan lelahmu sebagai kegagalan. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang berada tepat di jalur transformasi. Karena orang yang stagnan jarang merasa lelah seperti ini. Mereka tidak berubah. Mereka tidak melawan pola lama. Mereka hanya mengulang. Kamu tidak mengulang. Kamu membongkar. Dan membongkar itu melelahkan. Tapi setelah dibongkar, ada ruang baru. Ruang untuk pola pikir yang lebih sehat. Ruang untuk relasi yang lebih jujur. Ruang untuk peluang yang lebih selaras. Sekarang tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu. Rasakan kelelahan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Alih-alih menyalahkan diri, coba katakan dalam hati, aku lelah karena aku sedang bertumbuh. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam, karena kamu memang sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan bukan selalu tentang hasil besar yang langsung terlihat. Kadang pertumbuhan adalah tentang keberanian untuk tidak kembali ke kebiasaan lama. Mungkin sekarang kamu tidak secepat dulu. Mungkin kamu lebih banyak diam. Mungkin kamu lebih selektif. Itu bukan kemunduran, itu pematangan. Semakin kamu matang, semakin kamu tidak reaktif. Semakin kamu matang, semakin kamu tidak tergesa-gesa. Semakin kamu matang,
semakin kamu menghargai energi. Dan orang yang menghargai energi tidak lagi menghabiskannya untuk hal yang sia-sia. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa lelah, jangan langsung berpikir kamu tidak kuat. Bisa jadi kamu justru sedang menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetap dengarkan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah. Karena memahami fase ini akan membuatmu tidak lagi takut pada rasa capek yang datang. Masih ada lapisan berikutnya. Masih ada tanda lain yang mungkin sedang kamu alami. Dan semakin kita masuk lebih dalam, kamu akan semakin sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Bab 6. Saat kamu mulai tidak terpancing, itu tanda kelasmu naik. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin dulu terasa mustahil buatmu. Dulu, sedikit saja ada yang meremehkanmu, hatimu panas. Sedikit saja ada yang menyindir, pikiranmu kepikiran berhari-hari. Sedikit saja ada yang tidak setuju. Kamu ingin menjelaskan panjang lebar. Tapi sekarang, ada yang berbeda. Bukan karena kamu tidak peduli. Bukan karena kamu mati rasa. Tapi karena kamu tidak lagi merasa perlu bereaksi terhadap semuanya. Dan ini perubahan besar. Coba kamu sadari. Akhir-akhir ini kamu lebih banyak memilih diam daripada berdebat. Kamu lebih memilih fokus daripada membalas. Kamu lebih memilih bergerak dalam senyap daripada membuktikan dengan kata-kata. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Saat nasibmu sedang dipersiapkan untuk melejit, energimu tidak boleh habis untuk hal-hal kecil. Kamu tidak bisa lagi bertarung di setiap arena. Kamu tidak bisa lagi menanggapi setiap suara. Karena semakin tinggi tujuanmu, semakin selektif pertarunganmu. Dulu mungkin kamu ingin dimengerti semua orang. Sekarang kamu sadar, tidak semua orang perlu mengerti. Dulu mungkin kamu ingin membela diri setiap kali disalahpahami. Sekarang kamu tahu, waktu akan menjelaskan dengan sendirinya. Itu bukan menyerah, itu naik kelas. Orang yang masih di level lama akan terus terpancing. Mereka mudah tersulut, mudah terpancing emosi, mudah terpancing pembuktian. Tapi kamu mulai melihat gambaran lebih besar. Kamu mulai sadar bahwa membalas bukan selalu solusi. Bahwa membuktikan diri bukan kewajiban. Bahwa tidak semua opini layak mendapat perhatianmu. Dan yang lebih menarik, saat kamu berhenti terpancing, hidupmu terasa lebih ringan. Tidak ada lagi energi yang bocor karena drama. Tidak ada lagi pikiran yang terkuras karena komentar. Tidak ada lagi malam panjang hanya karena satu kalimat orang. Itu kebebasan. Dan kebebasan itu mahal. Dengarkan ini pelan-pelan. Ketika kamu tidak lagi terpancing, bukan berarti kamu kalah. Kadang justru kamu menang tanpa perlu bertarung. Karena kamu tahu arahmu, kamu tahu tujuanmu, kamu tahu siapa dirimu, dan orang yang tahu dirinya tidak mudah digoyahkan. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Bukankah kamu sudah tidak lagi seperti dulu? Bukankah hal-hal yang dulu membuatmu marah besar sekarang terasa biasa saja? Bukankah kamu lebih cepat berdamai daripada memperpanjang konflik? Itu bukan kebetulan. Itu tanda stabilitas emosimu meningkat. Dan stabilitas emosi adalah kunci sebelum keberhasilan besar datang. Karena keberhasilan tanpa kontrol emosi bisa menghancurkan. Bayangkan jika rezeki besar datang saat kamu masih mudah tersinggung. Bayangkan jika peluang besar hadir saat kamu masih haus pengakuan. Kamu bisa salah langkah, kamu bisa tergoda, kamu bisa terseret. Tapi sekarang kamu lebih tenang. Tenang bukan berarti pasif. Tenang berarti terkendali, dan orang yang terkendali tidak mudah dijatuhkan. Mungkin masih ada suara-suara yang meremehkanmu. Mungkin masih ada yang tidak percaya padamu. Mungkin masih ada yang menganggap hidupmu biasa saja. Biarkan, karena mereka melihat dari luar. Mereka tidak tahu proses di dalam. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang menata langkah dengan lebih rapi. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang menyusun strategi dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang mempersiapkan lompatan. Dan jiwa yang siap melompat tidak sibuk menjelaskan dirinya. Ia fokus, ia stabil, ia tidak mudah goyah. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih malas berdebat, itu bukan karena kamu tidak punya argumen. Itu karena kamu tidak lagi butuh validasi. Kalau kamu merasa lebih memilih menjauh dari konflik, itu bukan karena kamu takut. Itu karena kamu sadar energi lebih berharga. Ini tanda besar bahwa kelasmu naik. Karena di level baru, yang dihitung bukan siapa paling keras bicara, tapi siapa paling kuat mengendalikan diri.
Sekarang tarik napas pelan. Bayangkan semua momen ketika kamu memilih diam. Semua momen ketika kamu memilih tidak membalas. Semua momen ketika kamu memilih fokus pada tujuanmu. Itu semua bukan hal kecil. Itu fondasi dari lonjakan yang stabil. Dan semakin kamu konsisten tidak terpancing, semakin kamu mengumpulkan energi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan berhenti mendengarkan, karena semakin kita masuk ke poin berikutnya, kamu akan semakin sadar bahwa perubahan dalam dirimu ini bukan biasa. Masih ada satu lapisan lagi yang akan membuat semuanya terasa lebih jelas. Dan mungkin di sana, kamu benar-benar akan memahami kenapa semua ini terjadi dalam hidupmu sekarang. Bab 7. Saat kamu tidak lagi mengejar, justru hal-hal mulai mendekat. Sekarang kita masuk ke lapisan yang paling halus, tapi paling terasa dampaknya. Dulu kamu sering mengejar pengakuan, mengejar perhatian, mengejar validasi, mengejar hubungan, mengejar kesempatan. Seolah kalau kamu berhenti sedikit saja, semuanya akan hilang. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berubah. Kamu tetap berusaha, iya. Kamu tetap bekerja, iya. Kamu tetap punya mimpi, tentu. Tapi kamu tidak lagi panik. Kamu tidak lagi merasa harus memaksa sesuatu terjadi. Kamu tidak lagi merasa harus mengontrol semua hal. Kamu tidak lagi memohon agar seseorang tetap tinggal. Dan anehnya, justru di fase inilah, hal-hal mulai mendekat dengan sendirinya. Kesempatan datang tanpa kamu kejar mati-matian. Orang yang tepat hadir tanpa kamu paksa. Rezeki mengalir tanpa kamu terlalu cemas. Kenapa bisa begitu? Karena energi mengejar itu berbeda dengan energi siap menerima. Saat kamu mengejar, ada getaran takut kehilangan. Saat kamu siap menerima, ada getaran percaya. Dan semesta lebih mudah mengalir pada orang yang percaya. Coba kamu rasakan. Akhir-akhir ini kamu lebih santai menghadapi ketidakpastian. Kamu lebih tenang menghadapi perubahan. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan diri. Itu bukan karena kamu menyerah pada mimpi. Itu karena kamu sudah berdamai dengan proses. Dan orang yang berdamai dengan proses tidak lagi bergerak dari rasa takut. Ia bergerak dari rasa yakin. Dulu mungkin kamu sering berpikir, kalau aku tidak kejar sekarang, nanti aku tertinggal. Kalau aku tidak memaksa, nanti aku kehilangan. Sekarang kamu sadar, apa yang memang untukmu tidak akan melewatkanmu. Apa yang bukan untukmu, sekuat apapun kamu pegang tetap akan lepas. Kesadaran ini membuatmu jauh lebih ringan. Dan ringan itu magnet. Orang yang ringan tidak tertekan. Orang yang ringan tidak kaku. Orang yang ringan tidak memaksakan arus. Ia mengalir. Dan dalam mengalir itulah keajaiban sering terjadi. Mungkin kamu mulai melihat tanda-tandanya sekarang. Ada peluang kecil yang tiba-tiba muncul. Ada pertemuan tak terduga yang membuka wawasan. Ada jalan yang dulu terasa buntu, sekarang terasa lebih jelas. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari perubahan dalam dirimu. Karena saat kamu berhenti mengejar dengan cemas, kamu memberi ruang pada hal-hal untuk datang secara alami. Dan jiwa yang nasibnya sedang melejit memang harus sampai pada fase ini. Bayangkan kalau kamu masih penuh kepanikan, masih penuh rasa takut, masih penuh keinginan membuktikan diri. Energi itu justru menghambat aliran. Tapi sekarang kamu lebih percaya, lebih tenang, lebih sadar bahwa kamu tidak perlu memaksa semuanya. Dan kepercayaan itu membuka pintu. Dengarkan ini pelan-pelan. Ketika kamu tidak lagi mengejar, bukan berarti kamu pasif. Kamu tetap bergerak, tapi kamu bergerak tanpa rasa kekurangan. Kamu tidak lagi merasa kosong yang harus segera diisi. Kamu tidak lagi merasa tertinggal yang harus segera disusul. Kamu tidak lagi merasa tidak cukup yang harus segera dibuktikan. Kamu merasa cukup, sambil terus bertumbuh. Dan perasaan cukup itu sangat kuat. Orang yang merasa cukup tidak mudah dimanipulasi. Orang yang merasa cukup tidak mudah tergoda. Orang yang merasa cukup tidak mudah dipatahkan. Itulah kenapa sekarang kamu terlihat lebih stabil. Mungkin orang-orang masih tidak melihat apa-apa. Mereka mungkin mengira hidupmu biasa saja. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirimu sudah terjadi pergeseran besar. Dari mengejar, menjadi percaya. Dari panik, menjadi tenang. Dari haus validasi, menjadi sadar nilai diri. Dan pergeseran ini adalah tanda paling jelas bahwa nasibmu sedang diarahkan naik. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri.
Apakah kamu sudah tidak seobsesif dulu terhadap hasil? Apakah kamu lebih fokus pada kualitas dirimu daripada pengakuan orang? Apakah kamu lebih menikmati perjalanan daripada sekadar garis akhir? Kalau iya, kamu sedang berada di jalur yang sangat tepat. Karena orang yang siap menerima kelimpahan bukan orang yang panik mencarinya. Ia orang yang stabil menyambutnya. Dan mungkin sekali, fase ini adalah fase sebelum lonjakan nyata benar-benar terlihat. Tetap rasakan setiap perubahan dalam dirimu. Tetap nikmati setiap proses yang kamu jalani. Karena semakin kamu sadar, semakin kamu tidak akan lagi meragukan arah hidupmu sendiri. Dan setelah memahami semua ini, kita akan masuk ke bagian yang merangkum seluruh perjalanan ini dengan lebih dalam, lebih jelas, dan lebih menyentuh. Kesimpulan dan pesan penting untuk jiwa yang sedang bertumbuh. Kalau kamu sudah mengikuti dari awal sampai titik ini, coba tarik napas perlahan, dan sadari satu hal penting, kamu bukan berada di fase yang salah. Kamu sedang berada di fase yang membentuk. Semua yang terasa aneh akhir-akhir ini, jarak yang tercipta, hidup yang terasa lambat, intuisi yang menguat, lelah yang datang, ketenangan yang berbeda, hingga sikapmu yang tak lagi mudah terpancing, itu bukan kebetulan yang terpisah-pisah. Itu satu rangkaian proses. Proses naik tingkat. Mungkin orang lain tidak melihat perubahan itu. Mereka hanya melihat permukaan. Mereka tidak tahu pergeseran yang terjadi di dalam dirimu. Mereka tidak tahu betapa banyak pola lama yang sudah kamu lepaskan. Mereka tidak tahu betapa banyak reaksi yang sudah kamu tahan. Mereka tidak tahu betapa seringnya kamu memilih diam demi kedamaian. Tapi kamu tahu, dan itu cukup. Pesan pertama yang perlu kamu pegang kuat-kuat adalah ini. Jangan meremehkan proses sunyimu. Lonjakan besar selalu didahului oleh fondasi yang tidak terlihat. Jika saat ini hidupmu belum meledak secara luar biasa, bukan berarti tidak ada yang bergerak. Bisa jadi justru sedang disusun dengan sangat rapi agar saat waktunya tiba, kamu benar-benar siap. Pesan kedua, jangan takut dengan perubahan dalam dirimu. Jika lingkaranmu mengecil, biarkan. Jika standar hidupmu naik, syukuri. Jika kamu semakin selektif, itu bukan kesombongan. Itu kesadaran. Kamu tidak kehilangan siapapun yang memang ditakdirkan sejalan dengan masa depanmu. Pesan ketiga, jaga energimu. Tidak semua hal layak mendapat reaksimu. Tidak semua komentar harus dibalas. Tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Energi yang kamu simpan hari ini adalah kekuatan yang akan kamu pakai besok. Orang yang berhasil mempertahankan kestabilan emosi akan jauh lebih siap menghadapi keberhasilan besar. Pesan keempat, percayalah pada intuisi dan ketenangan batinmu. Suara kecil dalam dirimu bukan musuh. Ia adalah kompas. Semakin kamu percaya pada dirimu sendiri, semakin hidup terasa selaras. Jangan kembali pada versi lama hanya karena merasa ragu. Kamu sudah terlalu jauh bertumbuh untuk mundur. Dan yang terakhir, berhentilah mengukur hidupmu dari kecepatan orang lain. Setiap jiwa punya waktunya sendiri. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal, kamu sedang dipersiapkan. Dan persiapan itu kadang tidak nyaman, tapi selalu bermakna. Jika ada satu kalimat yang perlu kamu ingat setelah ini, ingatlah ini, apa yang sedang kamu alami bukan penundaan, melainkan pematangan. Terus berjalan, terus sadar, terus bertumbuh, karena saat fondasi dalam dirimu sudah benar-benar kuat, apa yang disebut lonjakan nasib, itu bukan lagi sekadar harapan, tapi konsekuensi.